Selamat datang di Ruang Edit Edi. Setelah sekian lama gua nggak bikin video, akhirnya gua bikin video lagi. Mungkin video terakhir tuh 6 atau 7 bulan yang lalu kali ya. Nah, kali ini untuk pemanasan otak, pemanasan tangan ya kan. Gua pengen coba untuk mengedit botol vape gitu, dan mencoba untuk mengimajinasikan seberapa jauh sih imajinasinya. Jadi kali ini mungkin sebutannya sering editan surrealis kali ya genrenya. Jadi gue pengen ngajak teman-teman untuk kayak ayo berimajinasi yuk gitu, biar agak pemanasan lah ya. Oke. Seperti biasa linknya itu ada di deskripsi, silahkan di-download dulu, nanti kita bareng-bareng editnya. Nah, untuk beberapa teman kemarin tuh ada yang komen, "Bang, kecepatan bang videonya, pelan-pelan dong," gitu. Nah, ini gue juga mau tanya ke teman-teman, kalau durasi video itu lebih dari 30 menit, enaknya nih dibikin 2 part atau emang ya udah deh langsung aja lanjutan lebih dari 30 menit nggak masalah gitu ya. Tolong nanti kasih masukan di kolom komentar ya, biar gue juga tahu nih enaknya teman-teman gimana gitu. Terus untuk video ini emang agak gue cepetin juga karena gue belum tahu tadi apakah enaknya dibikin 2 part atau enggak. Ini gue bikin 1 part dan agak gue cepetin, jadi buat temen-temen yang merasa terlalu cepat nanti bisa dipelanin di settingan YouTube-nya ya. Atau kalian yang merasa kurang cepat bisa dicepetin juga di settingan YouTube-nya. Dan saran gue sih jangan di skip, karena nanti step by stepnya itu kelewatan dan kalian akan bingung, jadi malah ngulang-ulang terus gitu ya. Oke dah, daripada banyak ngomong, kita langsung ke layar aja ya. Oh ya, ini filenya gue dapat dari teman Instagram gue, Mas Aji. Terima kasih udah ngebolehin file fotonya untuk diotak-atik. Ayo dah, yuk langsung yuk. Nah, kalau kalian udah download filenya, kalian bisa langsung masukin ke dalam Photoshop. Di sini kita akan bikin new dokumen dengan cara Ctrl N, kemudian kalian pilih ukuran A4 ya. Kalian masukin botolnya ke dalam dokumen baru dengan cara di drag. Terus kalian bisa transform dengan cara Ctrl T, kalian kecilin botolnya. Kalau udah seperti ini, kita akan bikin backgroundnya dengan cara kalian masukin gambar luar angkasanya. Kalian masukin ke dalam Photoshop. Seperti tadi, kalian drag, terus kalian sesuaiin penempatannya. Kalau dirasa udah sesuai, kalian bisa masukin gambar selanjutnya, yaitu gambar bumi. Kalian masukin bumi ke Photoshop, kemudian kalian sesuaiin posisinya. Di sini gue pengen gambar buminya itu bentuknya agak membulat gitu ya. Caranya adalah kalian bisa Ctrl T, kemudian kalian klik kanan free transform. Kalian bikin agak membulat. Di sini nanti satelitnya kita ilangin ya. Kalau udah, kalian bisa duplikat layernya ya. Duplikat layer bumi ini untuk ngilangin si satelitnya dengan cara kalian ke layer bumi, kemudian kalian drag ke tanda plus ini. Di sini opacity-nya kalian turunin dulu jadi 50. Kemudian kalian transform, jadi pastikan garisnya ini sejajar dengan garis bumi di bawahnya. Kalian bisa free transform, terus kalian satuin gitu, garisnya itu kalian satuin. Kalau udah, kalian bisa balikin opacity-nya ke angka 100. Kemudian kalian bikin layer masking, ganti layer maskingnya jadi hitam. Kemudian kalian ke brush tool, kalian masking di layer maskingnya. Kalau udah, kalian bisa jadiin 2 layer tadi dengan cara tekan komen, terus klik 2 layer ini, kemudian
Command E atau Control E. Kemudian kalian ke pen tool, bikin titik awal, kemudian titik akhir, kalian tarik seperti ini. Kemudian kalian satuin titiknya, terus Control Enter atau Command Enter, kemudian bikin layer masking, kalian invert dengan cara Control I atau Command I. Feedernya kalian bisa sesuaikan. Kemudian ini kan masih ada, kalian bisa bikin layer kosong, masih ada sisa satelit tadi, kalian bikin layer kosong, kalian stem clone, dan jangan lupa itu di clipping mesh ya. Kalau udah, kalian bikin layer kosong lagi di bawah layer bumi, kemudian kalian ke brush tool, kalian cari warna biru. Kita akan bikin seolah-olah ini buminya berpendar. Klik kanan, hardness-nya ini kalian bikin 0. Jadi tadi tuh brush, terus klik kanan, hardness-nya kalian bikin 0, kemudian kalian brush seperti ini, gitu ya. Kita bikin layer baru lagi, di atasnya layer biru ini, kemudian kalian cari warna yang lebih terang atau ke arah putih, kemudian kalian bisa brush lebih dekat dengan buminya biar kesan pendarnya lebih kerasa. Di sini nih cropping buminya belum rata ya. Kalian bisa balik lagi ke layer bumi, kemudian ke layer maskingnya, kemudian kalian ke brush tool, hardness-nya ini kalian tambahin, klik kanan, hardness-nya kalian tambahin, kemudian kalian bisa rapiin yang belum rapi. Kalau dirasa cukup rapi, kita bisa next. Tapi ini kita group dulu biar nggak bingung. Kita group, terus kita namain bumi. Selanjutnya kita masukin gambar bulan. Nah, di sini bagian gelap bulan kita taruh di pojokan bidangnya ya. Untuk nge-crop ini kita akan pakai tool ini elliptical ya. Kalian tekan shift, kemudian kalian bikin lingkaran sempurna seperti ini, kalian pasin. Kalau udah pas, kalian bikin layer masking. Nah, kalau udah kayak gitu, kalian bisa sesuaiin nih posisinya. Ini gue pingin lebih bercahaya dengan cara kalian bikin kurva, terus kalian bikin clipping mesh, kalian naikin. Ini gue bikin exposure-nya gue turunin karena gue pingin kayak bulannya ini nggak full kelihatan banget, jadi biar ada gradasi gitu. Di sini gue tutup pakai layer maskingnya, gue tutup dengan hitam, kemudian gue balikin ya. Gua seleksi tadi, terus gua balikin, kemudian sekarang gua brush pakai brush tool. Jadi ini kayak kalian rasain ini tuh biar ada dimensinya kayak gitu. Kalau kurang gelap, kalian bisa tambahin dengan exposure lagi, kalian gelapin, terus kalian bisa masking di area yang perlu digelapin lagi. Di sini gue juga pengen nambahin biar lebih bercahaya. Caranya adalah kalian bikin exposure lagi, terus kalian naikin, terus kalian brush di tepinya sekarang. Jadi ukuran brushnya kalian kecilin, opacity-nya kalian naikin, terus kalian gambar seperti ini. Untuk ukuran besar kecilnya brush ini bisa sangat disesuaikan. Nah, kalau udah kayak bercahaya seperti ini, sekarang kita kasih warna dengan color balance, terus kita bikin warna merah. Kalau udah seperti ini, kita bikin pendar. Ini layernya di bawah layer bulan, di atas layer bumi.
kita bikin layer kosong, kemudian seperti bumi tadi kita bikin warnanya merah, terus kemudian kita bikin layer kosong lagi, cari yang warnanya lebih terang. Ini yang berdekatan dengan bulan. Ini sama kayak bikin pendaran bumi tadi ya. Kalau udah kayak gini, kita bisa balik ke background awal, kita tambahin nebula. Jadi biar lebih dinamis gitu backgroundnya. Di sini kita akan rubah blending mode-nya, kita cari yang sesuai gitu. Nah, kalau udah ketemu kita posisikan. Terus kita bikin layer masking lagi, terus kita rapikan dengan brush di layer maskingnya. Kita agak gelapin dengan kurva biar kesan luar angkasanya itu lebih dapet. Kita bisa posisikan kembali kalau emang dirasa kurang cukup pas posisinya. Kemudian kita bisa tambahin lagi nih gambar nebulanya. Jadi teman-teman bisa kreasikan nih gambar nebulanya mau ditambahin seperti apa dan sebagainya. Sebenarnya tergantung imajinasi teman-teman. Yang pasti ini biar lebih kayak ada dimensinya gitu, nggak cuma flat hitam gitu. Ini juga kita ganti blending mode-nya, kita cari yang sesuai. Terus kita masking. Oke, kita bisa atur-atur kegelapan. Jadi gelapnya itu kita masih bisa atur. Kemudian jangan lupa ini di grup ya, biar teman-teman nggak bingung. Kita namain dan di grup gitu. Kalau udah kita ke botol sekarang. Nah, di botol ini kan cahayanya itu belum sesuai dengan posisi bulan ya. Kita bikin exposure, terus kita bikin clipping mesh. Nah, di sini kita gelapin nih. Nanti kita akan gambar nih biar sesuai dengan arah cahayanya yang udah kita bikin backgroundnya. Posisinya kita bisa atur lagi lah biar lebih dinamis gitu. Nah, di sini kita bisa nyalain lagi matanya kurva exposure yang kita gelapin. Terus kita ke brush tool. Di sini kita akan gambar kayak tepian, kita gambar tepian bulan tadi ya. Jadi kita pakai ukuran brush yang kecil, terus kita gambar tepiannya. Jadi ini kalian di layer maskingnya exposure, terus warnanya hitam. Jadi ini cuma balikin warnanya, tadi kan kita tutup terus kemudian kita balikin lagi gitu. Tapi ini kita gambar di tepiannya saja. Jadi jangan malas untuk membesar kecilkan ukuran brushnya ya. Di sini tuh ada beberapa bagian yang memang tidak ada highlightnya awalnya, seperti ini nih. Kita bisa tambahin highlight dengan cara kita bikin layer kosong, kemudian kita clipping mesh. Jadi itu layer kosong, terus kemudian klik kanan, create clipping mesh, terus kemudian kalian gambar dengan brush warna putih. Di sini bisa kalian rapiin juga brushnya dengan bikin layer masking, kemudian kalian rapiin. Ini kita aplikasikan ke badan botol bagian kanan ya, karena bagian kanan ini di foto aslinya emang tidak ada highlight di pinggirannya. Jadi kita gambar dengan bikin layer kosong, kemudian dibikin clipping mesh ke botol, kemudian pakai brush tool warna putih,
terus digambar seperti ini. Kalau udah sampai bawah seperti ini, kita balik ke exposure lagi tadi, layer exposure, terus kemudian ke brush tool. Kita akan brush pelan-pelan, jadi opacity-nya kita turunin aja. Jadi bagian sini nih kita munculin lagi, jadi biar kayak ada gradasi botolnya gitu loh. Jadi nggak flat banget gitu. Jadi kayak si botol ini tetap berbentuk botol gitu, jadi nggak pipih, oke? Kayak kalian gambar gelas waktu kalian SD gitu kan, pasti ada gradasinya seperti itu. Tapi ini dengan cara maskingnya di exposure tadi ya. Nah, kalau bagian kiri ini kan awalnya botolnya emang udah ada highlightnya, jadi kita tinggal masking di layer exposure tadi, kita balikin dengan asumsi bahwa ini bagian bawah lebih terang daripada bagian atas karena arah cahayanya kita asumsikan dari bumi. Jadi di tutup botol itu yang kita masking, kita munculin lagi cahayanya itu di bawah tutup botolnya ya. Jadi kesannya biar cahaya ini dari bawah gitu. Ini bisa kita tambah lagi cahayanya dengan cara kalian exposure, terus kalian tarik ke paling atas, kemudian kalian tambahin exposure-nya, kalian tarik ke kanan, terus kemudian kalian tutup dengan warna hitam dengan cara warna hitam di bawah, terus kemudian Ctrl Del ya. Terus ke brush tool lagi, kalian tebelin yang udah kalian gambar tadi, highlight yang udah kalian gambar lagi, highlight yang sudah kalian gambar tadi kalian tebelin lagi gitu maksudnya. Kalau udah seperti ini, kita akan munculin logonya dengan cara kalian tekan Alt terus matanya kalian klik, kalian ke channel. Di sini ada RGB, red, green, blue. Kalian cari yang paling sesuai kontrasnya ya. Kalau di sini gua pilih yang green. Kemudian kalian tarik ke tanda plus. Di sini kalian bisa Ctrl L atau Command L, kalian tambahin kontrasnya biar lebih terpisah lagi. Terus kalian ke tools burn, terus kalian bisa brush di area hitamnya. Ini akan memisahkan yang gelap akan lebih gelap, yang putih biar tetap putih gitu. Ini kita juga bisa pakai dodge, klik kanan di burn tadi, terus pilih dodge. Di sini menambahkan putih di warna putih gitu. Terus kalau udah, kalian ke lasso tool, terus kalian bikin seleksi seperti ini nih. Terus kita invert, Ctrl I, terus kita Ctrl Del dengan warna hitam di bawah. Kalau udah seperti ini, kita bisa pakai brush tool, terus dengan warna hitam kita gelapin yang masih ada sisa-sisanya. Kalau udah, kalian bisa tekan Ctrl terus klik di sini nih, klik di area green tadi, kemudian tekan Alt terus kalian klik matanya lagi. Nah, di sini kalian ke exposure yang awal tadi, yang gelap, terus kemudian kalian pakai brush tool, kalian masking. Oke. Di sini kita akan bikin warna ya.
kita akan bikin warna itu kan biar terasa pendaran dari bumi, kita bikin warna biru dengan color balance. Tetap ini dengan clipping mesh ke botol ya. Kita rubah jadi hitam warna clipping meshnya, terus kemudian kita brush di bagian kiri botol. Opacity-nya kita mainin, terus kita brush seperti ini nih. Jadi kesannya biar pantulan warna dari bumi ini mantul ke botol. Oke. Warna buminya ini bisa kita tambahin warna biru lagi dengan cara kalian ke layer bumi lagi, terus bikin color balance, clipping mesh, terus bisa kalian tambahin warnanya. Kalian balik lagi ke layer botol, kalian bikin color balance sekarang untuk bagian kanannya yang dari bulannya ya. Kalian tutup hitam, terus kalian brush seperti kalian bikin yang biru tadi. Oke. Kalau kalian merasa highlight shadownya kurang, kalian bisa tambahin dengan cara kayak nambahin exposure-nya, mungkin kalian bisa tambahin highlightnya seperti ini. Langkahnya persis kayak yang kalian bikin awal tadi. Ini kita bikin hitam, terus kemudian kalian masking dengan brush tool di area-area yang kalian anggap mungkin. Kalau ini kan gue ngerasa kurang highlight, jadi di area-area yang gue rasa kurang highlight, gue tambahin highlightnya. Ini bisa kita grup dulu, kita namain botol ya, biar nggak bingung. Kita kalau ngerasa ini kurang kontras, kita bisa tambahin brightness kontrasnya mungkin. Pokoknya kalau kalian ngerasa kurang gelap, dimensi gelap terangnya kurang, kalian bisa tambahin ya. Ini tambahin exposure karena gue pengen kayak lebih ada bagian yang lebih gelap lagi. Tetap di clipping mesh, terus kita turunin, kita bikin layer clipping meshnya warna hitam, terus kita brush. Kalau udah, kita akan ke batu gitu. Batu ini gue pengen kayak ada asteroid gitulah. Jadi kalian bisa cropping batunya dengan pakai pen tool. Kalau teman-teman yang belum paham penggunaan pen tool, kalian bisa ke video yang basic. Di situ saya udah menjelaskan gimana caranya pakai pen tool ya. Kalian bisa bikin seleksinya seperti ini. Kalau udah nyambung, kalian bisa klik kanan make selection, feedernya kalian bikin 0 aja, terus kalian oke, kemudian Ctrl J. Jadi kita duplikat, Ctrl J. Nah, duplikatnya ini kita tarik ke gambar yang udah kita bikin, dan posisi layernya di bawah botol ya. Kalian tarik di bawah botol layernya, kemudian kalian bisa posisikan di yang kalian inginkan gitu. Terus ini gue mau bikin shadownya, kalian bisa bikin exposure, terus kalian klik kanan, klik clipping mesh, kemudian kalian gelapin. Nah, kalau udah gelap, bagian clipping meshnya ini kalian jadiin hitam dengan cara Ctrl Del, terus kalian pakai brush tool, kalian masking di bagian-bagian gelap ini, kayak bikin shadownya gitu loh. Kalau udah kayak gini, warnanya kita koreksi dengan color balance, dibikin clipping mesh lagi karena warnanya kan lebih kayak ada magenta dan sebagainya. Kita bikin kayak gitu.
Terus ini kita bikin shadow. Caranya kalian ke lasso tool, terus kalian bikin kayak gini nih. Kayak gini. Terus kalian bikin kurva itu di atas layar bulan ya. Terus kalian tarik ke bawah kayak gini. Nah, terus feedernya bisa kalian mainin. Terus kalian bisa ke brush tool, terus kita rapiin bagian ujung-ujungnya ini biar nggak terlalu hard. Terus kayak gini kita bisa ke background, kita terangin dikit deh backgroundnya, jadi biar shadownya itu kelihatan gitu. Kalian bisa naikin di blacknya, kalian naikin, terus kalian rubah ke gelap, terus kalian masking di bagian yang pingin kalian munculin gitu. Jadi kayak kalau sekarang kan kayak shadow dari batu itu jadi lebih kelihatan kan ya. Kalian ke layer batu lagi, kalian bikin exposure, kalian naikin. Di sini gue pengen gambar highlightnya, jadi kayak highlightnya pengen gue tambah-tambahin gitu ya. Di sini gue pakai brush tool ya, jadi kayak kalian bikin exposure, kalian naikin, terus kalian brush, kalian gambar gitu. Yang kalian rasa highlightnya emang harus ditambah. Kita jangan lupa di grup ya, batu satu gitu. Dan ini selanjutnya adalah kita bikin batu-batu yang lain. Caranya sama persis dengan bikin batu pertama tadi ya. Kalian cropping dulu pakai pen tool. Kalau kalian lebih nyaman pakai lasso atau pakai apa ya boleh aja, asal batunya terpisah aja. Langkahnya sama persis kayak pembuatan batu pertama. Jadi kalau kalian merasa di batu pertama itu kurang highlightnya, kalian bisa balik lagi ke layer batu pertama, terus kalian bikin dengan exposure, kalian naikin, terus kalian gambar ulang gitu. Bukan gambar ulang sih, kalian tambahin gitu sih di bagian-bagian yang kalian rasa oh ini kurang nih highlightnya kayak gitu ya. Itulah fungsi kenapa harus di group dan dikasih nama, jadi kalian bisa ingat oh ini batu yang ini batu yang itu gitu. Jadi kalau kalian merasa ada yang kurang gelap, kurang terang, kalian bisa masuk ke layer batu yang diinginkan, dan kalian bisa ngerubah itu tanpa kebingungan ini layer apa dan ini layer apa kayak gitu.
Di sini gua akan bikin kayak batunya ini di depan ya, di depan botol gitu. Kan tadi di belakang botol semua nih. Ini gue pingin kayak bikin itu kayak seakan-akan tuh foreground gitu ya, jadi depan biar lebih dinamis gitu. Posisinya kalau di depan botol ini berarti layarnya harus di atas layar botol ya. Caranya sama persis kayak bikin batu yang tadi gitu kan, gelapin dimensinya biar kelihatan dan sebagainya. Cuma warnanya ini nanti karena gue pengen kayak botolnya ini, logonya ini kan seakan-akan bercahaya, jadi nanti warna yang nyampe ke batu depan ini adalah warna kuning dari botolnya. Caranya sama kayak pakai color balance terus kalian warnain gitu. Di sini biar terlihat pendarannya botol, kalian bisa bikin layar kosong terus kalian cari warna kuning keemasan di situ, terus kalian pakai brush ya, pakai brush tool, terus kalian brush di sini nih kayak gini. Nah, layar kosongnya ini kalian bisa pindah ke paling atas biar batu depannya ini kayak terkesan kena semburatnya gitu. Kalian bisa rapiin lagi dengan bikin layer masking, terus kalian rapiin gitu ya, biar nggak terlalu nyeplok, apa sih bahasanya, kayak terlalu tajam gitu. Kalian bisa terusin di batunya tadi kurang apa, semuanya kurang warnanya, kalian bisa tambahin kurang warnanya, semuanya kayak kurang gelapnya atau highlightnya kalian bisa tambahin. Nah, di botolnya ini tuh sebelah ininya kan nggak rata ya. Jadi kita akan coba tutup dengan batu. Jadi di dekat botolnya ini sebelah kiri bawah itu kita akan tutup dengan batu juga. Gua rasa ini oke sih. Ini layarnya masih di atas batu ya. Di atas botol ya. Kalian bisa posisikan yang enaknya gimana. Ini untuk menutup kekurangan botolnya tadi. Di sini kalau kalian terlalu ngerasa batunya kurang dinamis, kalian bisa bikin layer masking, terus kalian masking pakai brush tool. Kalau udah ya bikin dimensinya kayak yang sudah gitu. Kalian gelapin terus kalian gambar gelap terangnya. Kalau kalian masih bingung di mana yang harus digelapin, di mana yang harus diterangin, sebenarnya kalian bisa ngikutin seperti yang gua bikin dulu ya. Kalau ini merasa kecepatan, speed di YouTube-nya bisa kalian turunin. Tapi kalau kalian punya bayangan tersendiri kayak di sini perlu gelap, sini perlu terang gitu, silahkan dengan imajinasi kalian.
Di belakang ini gue juga pengen nambahin batu. Jadi di belakang botol persis ini kayak biar nggak kosong-kosong banget gitu. Berarti ini kalau posisinya di belakang botol, layernya adalah di bawah botol ya. Gitu. Setiap batu, setiap ini kalian ini ya, kalian apa namanya, kalian grup terus kalian kasih nama ya, biar kalian nggak bingung. Dan selesai. Nah, kayak gitu tadi tuh caranya ngedit, mengeluarkan imajinasi kita yang terpendam ya kan, kayak gitu. Jadi sebenarnya kalian bisa improve kok, bisa lebih improve lagi, mau tambahin apa itu boleh banget gitu. Tapi kalau menurut gua sih, kalau gua pribadi kayak tadi kali ya, mungkin gua juga kurang panas gitu, kayak bikinnya lagi. Semoga sih
nextnya gue bisa terus sekarang rutin untuk ngupload gitu. Jadi jangan sungkan teman-teman untuk ngasih saran gue harus ngedit apa dan sebagainya di kolom komentar. Nanti akan gue bales, akan gue baca gitu. Dan semoga sharing kali ini bermanfaat buat teman-teman. Kalau emang dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk sharing ke teman-teman karena berbagi itu indah. Ya udah, cukup sekian, sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.